Shalom, kembali lagi bersama dengan kami di Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami, keluarga Pendeta Muda Yosef Surahman Situmeang dan juga Ellen Situmeang yang akan memimpin acara Obsesi Hati selama 1,5 jam ke depan. Begitu juga dengan narasumber kita yaitu Pendeta Jonathan dan Ibu Pendeta Kathleen Kuntaraf yang akan membagikan materi kepada kita. Bagaimana kabarnya, Say? Puji Tuhan baik. Minggu lalu kita nggak ada di rumah. Betul, ya? kami mohon maaf ya, karena situasi di Jakarta ya. Jadi kita lagi healing dulu, Betul. WFA. Atau nggak kita lagi di mana? Betul. Kita tetap doakan lah untuk negara kita supaya polusinya boleh berkurang. Jadi kita menghimbau juga kepada pemirsa di rumah juga mengurangi mobilitas gitu mobilitas, ya. Kalau nggak perlu keluar, nggak perlu dikurangi aktivitas outdoor. Tetapi kalau di kebun bolehlah. Gunung sepertinya udaranya lebih sehat ya. Jadi tetap jaga kesehatan, kita menghimbau pemirsa sekalian yang mungkin lagi bindeng nih atau lagi pilek-pilek, boleh banyak minum air putih. Nah, pada saat ini kita kembali membahas tentang seputar permasalahan di dalam keluarga. Dan topik kita kali ini adalah seksualitas dalam keluarga. Nah, kalau kita lihat nih di channel Obsesi Hati, kita sempat membahas tentang pelecehan seksual dalam keluarga. Mungkin banyak pertanyaan nih bagi para pemirsa, apa perbedaan dari topik pelecehan dengan seksualitas dalam keluarga yang akan kita bahas malam ini ya. Tapi kita akan cari tahu, makanya kami menghimbau kepada pemirsa sekalian jangan ganti channel. Tetap tonton, pantau terus karena kita akan mendapatkan pelajaran atau insight-insight baru dari narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Tapi sebelum itu, kita harus mengingatkan kepada para pemirsa apa nih seperti biasa. Ya, jangan lupa untuk kalau ada pertanyaan silahkan diisi di kolom komentar live YouTube Hope Channel Indonesia ataupun di Facebook Hope Channel Indonesia dan media-media sosial lainnya seperti Instagram dan call center kita yang nomornya tertera di layar kaca Anda. Begitu juga dengan kalau ada usulan topik ya ataupun ada pokok-pokok doa ataupun ingin dilawat di daerah Jabodetabek, Hope Channel Indonesia bersedia untuk menemui pemirsa sekalian. Dan satu lagi, kru Hope Channel menyediakan polling ada di Instagram. Jadi nanti saat iklan bolehlah langsung buka Instagram kemudian ikutin polling karena nanti seperti biasa di segmen terakhir kita akan bacakan hasil polling yang sudah kru Hope Channel telah buat. Baik. Gak perlu lama-lama, kita harus baca ayat tema dulu. Ayat tema kita terdapat dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami membutuhkan curahan Roh Kudus-Mu untuk menyinari pikiran dan hati kami sehingga materi yang dibawakan oleh keluarga Pendeta Kuntaraf sangat bermanfaat bagi kami dan kami dapat melakukannya untuk menunjang keluarga yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih rohani. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita langsung saja panggilkan narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Kuntaraf. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom, selamat malam di Indonesia dan selamat pagi dari North Carolina. Bagaimana kabarnya Pendeta dan Ibu? Masih sehat, masih segar, masih Tuhan. kuat, puji Tuhan. Masih diberi tenaga oleh Tuhan, masih diberikan nafas. Sepertinya Pendeta dan Ibu Pendeta masih merayakan nuansa Dirgahayu ya, masih ada merah putihnya. Masih ada merah putihnya. Merun, bukan merah, tapi merun and beach. Tetapi kita harus selalu merdeka setiap hari. Merdeka dengan kuasa Tuhan. Amin. Oke Pendeta, seperti yang sudah kita bahas tadi,
pembahasan kita adalah tentang seksualitas dalam keluarga. Dan mungkin beberapa pemirsa kita juga bertanya apa perbedaan dari topik kita sebelumnya tentang pelecehan. Dan kita pengen tahu juga topik yang sudah pendeta siapkan, Ibu Pendeta juga sudah siapkan hari ini, kami persilakan. Terima kasih. Ya, dengan sendirinya ini seksualitas di dalam keluarga berbeda dengan pembahasan mengenai masalah pelecehan seksual. Ya, pelecehan seksual itu ya kita sebut dalam bahasa Inggris sexual abuse. Ya, jadi suatu pelecehan kepada dengan masalah seksual ya yang bisa terjadi dibuat oleh suami atau oleh seorang laki-laki, bisa kepada anak, bisa kepada istri sendiri ya, ataupun hubungan yang merupakan satu pelecehan yang tidak tepat. Tetapi kita bicara sekarang tentang seksualitas di dalam keluarga. Ini berbicara mengenai bagaimana prinsip-prinsip yang seharusnya dalam masalah hubungan seksual. Dan kita akan mulai juga dengan bagaimana hal-hal yang kita harus hindarkan, oke? Bukan masalah sexual abuse, tetapi berbagai macam kesalah pengertian yang telah terjadi sehubungan dengan masalah hubungan seksual. Oke, kita coba lihat kembali ayat yang telah dibacakan tadi, ya. Mungkin Kathleen bisa baca kembali. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi kalau kita lihat dari sini, kita lihat bahwa memang adanya sesuatu proses yang terjadi ya. Suami istri harus siap sudah meninggalkan orang tua dan bersatu. Itu dalam suatu pernikahan yang kudus, atau paling sedikit dengan catatan sipil, secara resmi sebagai suami istri, kemudian menjadi satu daging yang melibatkan juga hubungan seksual. Namun kita coba lihat ya apa yang telah terjadi dengan statistik untuk orang-orang Kristen yang berbicara mengenai masalah ini di dalam hubungannya kepada keabnormalan yang telah terjadi. Ya, 70% lelaki Kristen mengakui pergumulannya dengan pornografi. Ya, 30% perempuan Kristen mengalami masalah pornografi. 50% keluarga mengakui bahwa pornografi masalah keluarga mereka. Dan 90% anak usia 8-16 tahun mengakui mereka melihat pornografi saat melakukan pekerjaan rumah. Ya. Jadi ini adalah salah satu keabnormalan yang telah terjadi yang bisa memberikan pengaruh kepada kebahagiaan dalam rumah tangga, apakah itu dalam masalah hubungan seks dan sebagainya. Tetapi kita tidak bahas secara mendalam soal pornografi, dan kita pernah bahas mengenai masalah ini di masa yang lalu. Tetapi kita mau coba lihat kebohongan mengenai masalah seks. Ya, yang sering ada konsepsi yang salah, ya persepsi yang salah mengenai seksual. Misalnya adalah ini. Pertama, perkawinan akan menyembuhkan adiksi seks. Ya, jadi yang kecanduan pornografi akan tetap kecanduan. Kita harus tahu bahwa mereka pikir kalau sudah menikah maka tidak akan kecanduan lagi. Itu adalah satu hal yang salah. Ya. Yang kecanduan pornografi akan tetap kecanduan setelah menikah. Ya. Jadi dengan demikian masalah pornografi ya harus sudah diatasi kapan? Sebelum menikah. Ya. Kemudian salah satu hal yang juga sebagian daripada ini adalah hubungan seks yang baik tidak memerlukan usaha. Itu adalah juga satu pandangan yang salah. Ya. Sebab diperlukan dengan akronim SCOPE, SCOPE. Jadi hubungan seksual itu perlu scope. Apa itu scope? Ya, scheduling, ya, menjadwalkan. Artinya, misalnya suami dan istri merencanakan kapankah waktu yang baik untuk hubungan seks dan berapa kali dalam satu minggu. Misalnya pengantin lebih banyak melakukannya ini, ya, itu harus ada suatu scheduling. Ya. Terus kemudian yang C atau C itu ada stands for communication. Jadi harus dikomunikasikan. Ya. Kalau misalnya salah satu
menginginkan ya mengingini ya itu harus dikomunikasikan dengan terus terang. Makanya yang ketiga adalah openness dan transparansi ya. Jadi adanya sesuatu keterbukaan mengenai masalah seksual, jangan dalam suatu hubungan seksual itu jadi salah satu yang malu-malu untuk mengemukakan perasaannya ya. Kemudian yang P atau P stands for patience, artinya harus sabar. Sabar, kadang-kadang ada waktu di mana wanita tidak siap untuk mengadakan suatu hubungan seks ya, oleh sebab Hormonal problem. Atau kadang-kadang suami juga terlalu capek dengan pekerjaan, dia pun fatigue sehingga tidak siap untuk hubungan seks. Jadi harus ada sesuatu kesabaran ya. Jadi dengan demikian ini semua memerlukan usaha. Jadi kalau katakan bahwa hubungan seks itu tidak ada satu usaha, itu adalah satu hal yang salah. Kemudian E atau E itu stands for education, harus ada pendidikan. Makanya kita memberikan pendidikan sekarang melalui ini Hope Channel. Hope Channel Indonesia supaya kita masing-masing dapat mengerti dan menikmati akan hubungan seks itu adalah suatu berkat yang datang kepada Tuhan. Kemudian faktor yang ketiga ya mengatakan bahwa seks sama saja sepanjang masa. Ya. Ternyata tidak selamanya demikian. Kita coba lihat beberapa poin yang penting. Ya, awalnya sering-sering waktu sesudah berbulan madu. Ya, berbulan madu ya, sering sekali, tapi akhirnya berkurang. Jadi kita lihat bahwa tidak konstan sepanjang masa. Dan kalau ada hubungan sering mulai berkurang dalam soal seksualitas ya. Jadi ini mempengaruhi bukan hanya masalah seksualitas itu sendiri, tetapi masalah hubungan itu pun terganggu, Dan statistik menunjukkan bahwa 61% wanita menyatakan keinginan seks menurun, ya, dia punya libido menurun, ya, banyak setelah punya anak. Sementara laki-laki, ya, penurunannya itu hanya 30%. Mengapa? Ya, mungkin karena fatigue. Bayangkan ibu itu harus jaga, ya, anak menangis tengah malam dia bangun, ganti popoknya atau kasih menyusui anaknya, ya pastilah fatigue ya. Dan jadi itulah alasannya kenapa 61% menyatakan keinginan seks yang menurun setelah punya anak. Keadaan tubuh ya yang kadang-kadang melemah misalnya sehingga kesanggupan untuk hubungan seksual itu menjadi menurun ya. Kemudian oleh sebab sudah selalu ketemu setiap hari jadi akhirnya kurang romantis atau ya waktu terambil dengan kesibukan lain. Ingat kalau hanya hidup sendiri itu hanya pikirkan diri sendiri. Tapi begitu sudah kita menikah, kita bukan pikirkan diri kita sendiri lagi, tapi kita memikirkan pasangan kita. Dan kalau sudah ada anak, wah, ibu itu memikirkan anak, memikirkan juga suami, memikirkan juga diri sendiri. Jadi sudah terbagi-bagi. Jadi itu menyebabkan sampai selera untuk hubungan seksual itu menurun. Baik, kemudian ada sesuatu yang salah kalau tidak ada hubungan seks dengan pasangan kita. Ya, apakah ini benar? Mungkin benar, tetapi tidak selamanya demikian. Ya, sebab perlunya bertumbuh dalam kualitas ataupun kuantitas. Ya, dalam arti hubungan seksual itu haruslah sesuatu perkara yang lebih baik. Tapi kalau kita tanya apakah ada salah, kalau tidak salah hubungan seks dalam pasangan kita, mungkin karena juga persoalan pornografi sehingga suami itu memperlakukan istri sebagai objek. Ya, banyak sekali terjadi kegagalan atau perceraian karena istrinya sudah merasa, wah, saya ini bukan dilakukan sebagai istri, tapi dilakukan sebagai objek karena dia sudah selalu sering melihat pornografi. Dan ini kan melihat pornografi seperti suatu perkara yang hebat dan sebagainya, tetapi dalam kenyataannya itu tidak selamanya demikian. Dan kami tahu beberapa istri yang meminta bercerai oleh sebab masalah pornografi ini. Ya. Kemudian ya bisa saja terjadi suatu masalah ini oleh sebab adanya suatu trauma di masa yang lalu atau mungkin saja libido yang rendah. Ya. Sehingga dengan demikian maka hubungannya itu sudah tidak lagi normal seperti biasa. Ya, atau kehilangan hubungan emosi atau pasangan sudah kurang menarik ya. Jadi ini semua adalah alasan-alasan hubungan seks itu tidak seperti apa yang diidamkan sebelumnya. Jadi ada seorang istri belum lama ini datang katakan kami tidak lagi mau berhubungan.
tidak mau lagi mengadakan suatu hubungan seks, ya. Jadi ini adalah satu hal yang oleh sebab dia punya perasaan kasih sayang juga sudah makin menurun, ya. Hubungan emosinya itu sudah mulai hilang. Nah, sekarang kita coba lihat hasil penelitian daripada 660 pasangan tentang berapa sering hubungan seks dalam keluarga. Ini dibuat oleh pendeta Ellen Parr. Ya. Dan ini orangnya, ya. Iya, ini orangnya. Dia dikatakan dengan let's equip, ya. Dia bilang ada dari 660 pasangan ini, katakan 25% pasangan mengatakan bahwa mereka sering hubungan seks 1 kali dalam seminggu. 16% 2 atau 3 kali seminggu. 5% 4 kali atau lebih seminggu. Atau 17% sebulan sekali. Dan 19% 2 kali per bulan. 10% tidak ada hubungan seks sejak tahun lalu. Dan 7% hubungan seks sekali atau 2 kali tahun lalu. Jadi inilah hasil daripada suatu penelitian dari 660 pasangan. Ya. Jadi kalau gitu kita lihat ada mungkin hal-hal yang menjadi suatu masalah di dalam suatu hubungan seks dalam keluarga. Kemudian kadang-kadang orang bertanya, ya apa yang salah dengan hubungan saya? Ya, Nah, sebetulnya adalah jangan pikirkan ini, yang ya, salah. tetapi pikirkan apa? Solusi bagaimana agar lebih baik dalam suatu hubungan seks, ya. Jadi jangan pikirkan mengenai masalah salahnya, tetapi memikirkan akan solusinya. Baik. Nah, sekarang kebohongan yang lain adalah seks yang bagus itu harus seperti di dalam film. Nah, ini yang salah, ya. Banyak yang suka lihat film seks dan berpikir bahwa hubungan seks mereka akan seperti itu. Jadi kalau tidak seperti itu, oh ini pasti ada sesuatu yang salah sama kita. Iya. Padahal sering di dalam film itu di-glorified, ya, dibesar-besarkan, dimuliakan, padahal tidak seperti begitu. Iya, dan ini betul-betul menjadi suatu permasalahan yang sangat besar, ya. Termasuk salah satu misalnya di dalam film itu baru saja ketemu, ya, jatuh cinta, kemudian hubungan seks, ya. Padahal ya baru saja kenal, ya. Jadi itu adalah satu perkara yang memberikan pengaruh yang sangat negatif dalam suatu kehidupan. Makanya ini adalah hal-hal yang tidak perlu kita harus lihat. Kemudian sebagian hubungan seks dilarang dalam perkawinan. Kenapa? Banyak yang berpikir hubungan seks hanya untuk punya anak. Kalau sudah punya anak tidak perlu lagi. Jadi mereka mengambil teks dari Alkitab yang mengatakan itu hanya untuk memberikan keturunan. Jadi tidak ada expression of love. Beranak cuculah kamu, ya. Sudah punya anak, jadi sudahlah. Dan apa yang terjadi, ya, ini ada seorang ibu yang berbicara kepada saya, mungkin ya, bukan kami. Kami tidak lagi pernah, ya, untuk beberapa tahun ini, ya, beberapa tahun tidak pernah lagi. Suami saya sudah tidak mau lagi, ya. Dia rasa bahwa ini adalah satu perkara yang salah, ya. Jadi kembali, ya, ini adalah satu kebohongan yang tidak seharusnya terjadi. Kemudian yang ketujuh, penyimpangan seksual bukanlah suatu percabulan. Ini mungkin saya jelaskan dulu dan baru berikan contoh, ya. Kita lihat ayat-ayat Alkitab sehubungan dengan ini, ya. Misalnya dalam Efesus 5 ayat 3, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi dikatakan juga atau disebutkan juga jangan. Ini percabulan. Oke. Kemudian Matius 5 ayat 27 sampai 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, jadi kembali banyak orang pikir bahwa tidak selamanya harus melanggar kecuali sesudah ada suatu hubungan seks baru itu disebut pelanggaran atau percabulan, ya. Kalau hubungan itu bukan dengan istrinya. Tetapi, ya, ternyata tulisan daripada Alkitab itu, ya, menunjukkan bahwa kalau kita mengingini kemudian sudah berzina. Artinya apa? Ada intention di dalam pikiran. Nah, lihat pengalaman mantan Presiden Amerika Serikat, ya, dia dengan sekretarisnya, ya, selalu berhubungan, kemudian bercumbu, kemudian tidak sampai hubungan antara sexual organ, ya, tapi oral sex. Tetapi oral sex. Dan dia, apa yang dia katakan, ya,
I do not have sexual relationship with her. Dia ulang-ulangi itu, ya saya tidak pernah buat hubungan seks dengan dia, ya. Sebab dia anggap bahwa itu bukan hubungan seks, padahal ya sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Alkitab, bahwa itu menunjukkan adalah sesuatu pelanggaran seks, sebab sudah Dalam ada hatinya satu atensi dan tindakan apapun oral seks dan sebagainya. Baik, nah sekarang kita mau coba lihat lebih lanjut apa yang dibahas oleh Alkitab. Iya, jadi tadi kita lihat 7 kebohongan, ya. Sekarang kita lihat 7 ajaran seks, ya, ajaran Alkitab mengenai seks, ya. Yang pertama, Tuhan telah menciptakan seksualitas untuk menyatukan suami istri. Kita lihat Efesus 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi ini dikutip dari buku Kejadian 1 yang kita sudah baca Bacakan. tadi. Oke. Nah, apa yang dimaksudkan di sini keduanya menjadi satu daging, ya. Itu bukan hanya fisik yang disatukan. Ini berbicara masalah mental, spiritual, sosial, emosional, dan hubungan seks itu adalah merupakan sesuatu hal yang dapat menyatukan akan suami dan istri, ya. Jadi bisa bonding, maksudnya menyadari bahwa inilah satu perkara yang sangat penting di dalam rumah tangga, ya, dan Tuhan telah mengaruniakan, ya, akan sarana ini, ya, untuk menyatukan suami dan istri. Oke. Nah, kita coba lihat dalam hal ini beberapa ayat yang lain yang sehubungan dengan hubungan seks. Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, kata bersetubuh itu, ya, disebutkan, ya, dalam konteks Alkitab itu Adam mengenal Hawa. Jadi mengenal Hawa. Anda bisa lihat di dalam bahasa Inggris dan sebagainya, ya, sesuai dengan bahasa aslinya, itu berhubungan itu adalah mengenal, ya. Jadi hubungan itu haruslah untuk dua orang yang mengenal satu sama lain, ya. Jadi kalau orang yang berhubungan bukan sebab berhubungan itu bukan hanya secara fisik tapi secara pikiran dan emosi. Jadi haruslah dengan seorang yang mengenal, yang dikenal. Jadi setiap hubungan yang dengan seorang yang tidak dikenal, misalnya dengan kita sebutlah dengan wanita tunas susila, ya, WTS dan sebagainya, itu adalah, ya, satu pelanggaran sebab sesuatu yang berhubungan dengan yang tidak dikenal. Kita lihat lagi dalam 1 Korintus 6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Jadi jadi kalau misalnya ada satu hubungan, jadi sudah mengikat, ya. Jadi kita berhubungan dengan perempuan cabul yang bukan istrinya, ya. Jadi hubungan WTS, hubungan yang dengan yang tidak dikenal. Jadi hubungan di luar pernikahan adalah hubungan dengan orang asing yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Ini satu perkara yang harus diingat, ya. Dan saat yang sama, bila dua orang menikah dan tidak mempunyai hubungan seks, artinya melalaikan berkat karunia Tuhan untuk suami istri, ya. Jadi suami istri sudah selayaknya memanfaatkan akan hal ini, oleh sebab inilah yang Tuhan karuniakan kepada suami dan istri. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian kedua. Ya, seksualitas untuk punya keturunan. Inilah yang orang sering pegang, ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucuklah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan takluklah itu. Itu terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan telah mengaruniakan ini bukan hanya untuk menyatukan, artinya untuk bonding, tetapi juga untuk mendapatkan keturunan. Oke. Makanya dianjurkan untuk, ya, beranak cucu, ya. Nah, ayat ini juga seharusnya dievaluasi oleh orang-orang yang mempunyai keinginan untuk
free child. Kita pernah Tidak bahas pernah, mengenai free child, tidak ya. mau ada anak Tidak dalam mau keluarga. punya anak, ya. Memang itu adalah suatu pilihan, ya. Ya. Tetapi rencana Tuhan untuk hubungan seksual, ya, adalah untuk mendapatkan keturunan, ya. Ini adalah salah satu yang kita harus ingat. Ya. Kemudian yang berikut adalah, ya, Tuhan mengaruniakan seksualitas bagi kita untuk melindungi kita dari seksualitas yang tidak bermoral. ya, banyak sekali godaan-godaan yang terjadi, ya. Oleh sebab kita menghadapi pencobaan setiap hari, ya. Apakah kita menikah atau tidak menikah, pencobaan itu berada di mana-mana, ya, melalui TV, internet, buku-buku, majalah, video dan sebagainya. Dan kadang-kadang orang mempunyai suatu keinginan, ya, keinginan untuk hubungan seks. Nah, Tuhan mengaruniakan ini, ya, supaya melindungi kita, ya. Kita coba lihat beberapa poin yang sangat penting kita dapatkan, ya. Misalnya kalau ada keinginan, kita dapat menyalurkannya. Kita lihat dalam 1 Korintus 7 ayat 1 dan 2. Ya, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Jadi bisa disalurkan keinginan untuk mempunyai hubungan seks. Nah, dengan demikian tidak ada pemecahan lain dalam mengatasi godaan seksual daripada menikah. Ya, jadi Tuhan telah mengaruniakan ini supaya kita dapat menyalurkan kita punya hasrat, ya, secara baik dan tidak perlu mempunyai perasaan bersalah, ya. Nah, ini ada orang yang juga terpengaruh oleh seorang yang bernamanya John Harvey Kellogg. John Harvey Kellogg kemudian disebutkan bahwa dia merasa bahwa artinya pada akhir hidupnya dia merasa bahwa hubungan seksual itu adalah sesuatu perkara yang salah. Kita harus mempunyai kesucian pikiran, kemudian tidak boleh ada satu hubungan. Ada orang yang terpengaruh itu sampai dikatakan saya tidak mau lagi mempunyai hubungan itu sebab saya mau punya pikiran yang suci. Padahal itu adalah sesuatu perkara yang Dianugerahkan Tuhan. yang diberikan oleh Tuhan, oke? Dan hasrat itu harus disalurkan, dan itu disalurkan dengan tanpa perasaan bersalah, yaitu mempunyai kalau dilakukan dengan istri saja. Baik, faktor yang keempat. Tuhan akan minta pertanggungjawaban dari semua orang yang mengadakan hubungan seks bukan dengan pasangannya. Artinya hubungan seks di luar pernikahan. Wah, apa yang terjadi? Ya, inilah yang ditulis oleh Paulus di dalam buku Ibrani 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Seorang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Tuhan. Ini jelas sekali bukan orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah, ya. Jadi mereka yang telah melaksanakan yang bukan dengan istrinya, maka dia akan dihakimi oleh Allah, ya. Itulah sebabnya penting sekali untuk ya datang kepada Tuhan, mempunyai suatu pertobatan yang sungguh, ya, lupakan masa yang lalu dan memulai suatu hidup yang baru, ya, dan menghormati kepada perkawinan dan tidak mencemarkan akan tempat tidur. Ya. Kemudian, ya, faktor yang kelima. Ya, hindarkan menipu atau merusak masa depan seseorang. Kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3-6 dikatakan, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Jadi ini berbicara mengenai masalah pernikahan, ya, tetap membuat satu perkara yang kudus dan menjauhkan percabulan dikatakan, ya. Kemudian masing-masing mengambil seorang perempuan, ya, menjadi istri sendiri, ya, dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, menghindarkan berbagai macam perkara-perkara yang
tidak sesuai. Dan apa yang telah terjadi dengan banyak juga orang Kristen pada waktu itu, ternyata mereka oleh sebab hubungan erat dan sebagainya sampai akhirnya terlanjur, ya, itu berarti membuat satu penipuan, ya, dan mengganggu masa depan daripada seseorang. Artinya sudah ada hubungan padahal tidak menikahi akan orang tersebut. Itu kan satu hal yang merusak dengan hubungan seseorang. Seorang perlu mengikuti akan proses, ya, seperti yang kita sudah lihat tadi, ya, yaitu meninggalkan orang tua, bersatu, kemudian menjadi satu daging, ya. Jadi proses ini harus diikuti dengan baik. Kemudian kita harus ingat bahwa Tuhan memberikan seksualitas untuk kenikmatan bersama-sama. Suami istri, ya. Tuhan telah menciptakan cipta rasa untuk supaya kita dapat menikmati makanan enak. Tuhan juga menciptakan seksualitas supaya kita dapat menikmatinya di dalam suasana keluarga. Sebagaimana dilihat di dalam Amsal 5 ayat 19, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Jadi kita bisa lihat bahwa hubungan seksual itu boleh menjadi sesuatu perkara yang memberikan suatu kenikmatan bersama-sama. Jadi istilah dikatakan biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau senantiasa birahi kepada cintanya. Kita lihat beberapa ayat yang lain, misalnya dalam Kidung Agung 7 ayat 7-10. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidupmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang yang sedang tidur. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah menggambarkan suasana di dalam suatu hubungan suami istri, ya, yang dapat menikmati akan hubungan seksual itu, ya, dan boleh merasakan kenikmatannya bersama-sama. Kita lihat lagi misalnya di dalam Ulangan 24 ayat yang kelima. Katakan, apabila baru saja seorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju, berperang atau dibebankan suatu pekerjaan. 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambil menjadi istrinya. Jadi memang ini apa yang dimaksudkan, mereka yang baru menikah masa honeymoon, jangan diganggu-ganggu. Jangan diganggu. Makanya artinya Tuhan menghendaki agar manusia menikmati masa berbulan madunya, ya. Itulah yang berkat yang Tuhan berikan, ya. Jadi jangan paksa mereka untuk berperang, ya, dan sebagainya. Itu yang dikatakan di dalam buku Ulangan 24 ayat 5. Oke. Kemudian kita bahas juga harus melihat, ya, faktor yang sangat penting ini, yaitu yang ketujuh, ya. Tidak memenuhi kewajiban seks adalah dosa. Apa yang dikatakan 1 Korintus 7 ayat 5? Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Ya. Nah, kalau seandainya kita mau berpisah, ya, karena oleh persetujuan, kita tidak dulu ini, ya, kita mau ambil lebih banyak waktu untuk berdoa dan sebagainya, ya. Tetapi hanya untuk sementara waktu, ya. Tetapi kalau terus-terusan dan sebagainya, apa yang terjadi, ya? Iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak, dan akibatnya mengalami suatu dosa. Jadi kalau begitu, ya, tidak memenuhi kewajiban seks itu bisa menjadi suatu dosa, ya. Jadi kecuali ada persetujuan bersama untuk sementara waktu. Nah, sebagai kesimpulan yang kita bisa ambil daripada beberapa poin yang berikut adalah sebagai berikut. Pertama, seksualitas adalah anugerah Allah. Dan kita patut menikmati anugerah Allah untuk mempererat hubungan di samping menambah keturunan. Ya. Ketiga, setan berusaha untuk menghancurkan keluarga dengan menyalahgunakan seksualitas. Jadi dengan pornografi, dengan berbagai macam hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip Alkitab yang
disebutkan saja kita tidak mau. Ya, iya. Kemudian keempat, kita lihat segala kebohongan pandangan tentang seksualitas harus dihindarkan. Jadi itu adalah 7 poin yang kami sebutkan pertama kali, yaitu mengenai masalah kebohongan. Jadi salah satu misalnya, kalau ya sudah menikah maka tidak adiksi itu akan hilang, ya. Ya, misalnya untuk pornografi dan sebagainya, itu adalah tidak benar, ya. Itu harus diselesaikan dulu sebelum menikah, supaya wanita itu atau istrinya itu bukan dilakukan sebagai suatu objek aja. Ya. Kemudian keluarga Kristen patut menikmati seksualitas untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi hubungan disebutkan bahwa suami istri itu sama seperti hubungan antara Yesus dengan jemaat yang mengasihi dan mengorbankan akan dirinya, ya. Dan hubungan yang intim, ya. Dan orang Kristen patut menikmatinya, ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Baik, itu adalah pembahasan kita, ya, dan kita lihat kepada sesi selanjutnya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta, luar biasa materi kali ini ya. Betul. Jadi mungkin beberapa pendapat dari pemirsa ini suatu topik yang mungkin tabu gitu ya. Tabu, ya. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, ternyata ini penting. Karena seksualitas itu merupakan salah satu bagian dari keharmonisan juga ya dalam keluarga. Dan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Karena biasanya justru karena seksualitas inilah salah satu yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Betul. Gitu kan. Dan salah satu yang mempengaruhi faktor seksualitas adalah karena kebebasan, ya. Ada tadi yang dikatakan oleh pendeta kaum free child. Yang memilih untuk tidak punya anak, padahal ketika melakukan hubungan seks, salah satu benefit atau anugerah yang didapatkan itu adalah kita bisa memiliki anak, keturunan. Ya, jadi itu adalah hal yang harus dipertimbangkan oleh setiap pasangan suami istri. Benar. Dan kami mengingatkan kepada para pemirsa, apabila Anda memiliki pertanyaan mengenai topik kita kali ini, Anda jangan sungkan untuk bertanya. Kalau Anda sungkan bertanya di media sosial kita, Anda boleh langsung hubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya sudah tertera di layar kaca Anda, atau bisa saja langsung DM direct message di Instagram kita ya, ataupun bisa langsung di YouTube channel Hope Channel Indonesia. Dan jangan lupa untuk mengisi polling yang dibuat oleh Hope Channel Indonesia di Instagram Hope Channel Indonesia. Kita akan kembali ke segmen selanjutnya setelah yang satu ini. Duh, males banget nih hari ini. Oh iya, kan belum ngabarin Ayang. Enak banget. Lupa belum ngabarin Ayang. Berdoa dulu ah. Duh, udah telat banget nih. Aduh, lupa nih belum ngabarin Ayang. Berdoa dulu. Tunggu, mau ngabarin Ayang dulu ya. Duh, kerjaan banyak banget sih. Oh iya, lupa ngabarin Ayang. Kembali lagi dalam Obsesi Hati. Di segmen 2 kali ini kita memiliki activity ya berupa talk show dengan narasumber kita. Kita akan membahas vlog spot yang dapat ditayangkan nanti, akan dilihat oleh pemirsa dengan beberapa pertanyaan yang kita akan bacakan. Nah, pertanyaan-pertanyaannya ya tentu sudah ditanyakan ya kepada pasangan yang sudah menikah, dan kita akan mendengar jawaban-jawaban dari yang sudah dikumpulkan oleh Hope Channel Indonesia. Baik, saya seperti biasa. Ya. Dari kita dulu dong, baru nanti kita lihat, gitu kan? Ya. Pertanyaan pertama nih, menurut kamu. Pertama. Siapa yang baca? Aku deh. Oke. Kamu setuju atau tidak setuju pornografi merupakan salah satu masalah dalam keluarga?
Setuju. Kenapa langsung ketawa? Karena ini udah masalah gitu loh. Kenapa? Bukan hanya apa ya dari keluarga ya. Tadi pendeta katakan yang angka 90%. Mungkin aku salah statistik kali ya, yang anak waktu ngerjain PR ya kan, pekerjaan rumah, mungkin secara tidak sengaja mereka melihat. Ya, jadi bisa jadi saya bayangkan, oh ternyata di gadget-gadget internet ada beberapa apps yang kalau iklan itu Iya, hal-hal yang berbau pornografi muncul. Saya bingung kok bisa muncul ya, padahal Benar. kita nggak pernah buka itu, nggak pernah mencari hal-hal yang pornografi, tapi muncul. iklan yang seperti itu ya. Ini Dan mau nggak mau anak kita juga bisa lihat gitu kan? betul. Apakah mungkin butuh pengawasan dan lain-lain? Ya ini mungkin menjadi PR ya bagi kita semua. Nah, kita mau tahu sama-sama, jawaban kita sama ya. Sama ya. Jadi kita mau lihat pendapat dari teman-teman kita. Setuju. Karena kalau salah satu kecanduan pornografi itu juga nggak bagus ya untuk hubungan. Itu aja. Setuju. Karena, tapi ini mungkin bukan pengalaman pribadi, belum kali ya. Semoga enggak juga. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak terlalu bisa direalisasikan menjadi perdebatan. Gitu aja kali ya jawabannya. Setuju. Ya, tidak baik. Pornografi itu kan apa ya? Semacam apa? Maksudnya pornografi apa? Orang nonton atau apa? Setuju. Soalnya sebenarnya pornografi nggak cuma di keluarga sih masalah, tapi di seluruh aspek juga karena itu ada sifat adiksinya. Ya, semuanya setuju ya. Atau jangan-jangan mereka takut kalian bilang nggak setuju ya. Ya karena sekarang banyak hal-hal ya, termasuk entertainment itu disisip-sisipkan. Bahkan ketika kita lihat pameran apa mobil, ada aja ya. Ada aja ya, mungkin kita nggak bisa bilang. Tapi pemirsa pasti paham. Pemirsa pasti paham lah. Nggak tahu kenapa harus dengan icon yang seperti itu ya. Betul. Tapi ya begitulah. Ya begitulah keadaan. Oke, pertanyaan kedua kamu saya. Pernikahan akan menyembuhkan adiksi seks. Kamu jawab. Setuju atau tidak? Menurut kamu? Ya, adiksi ya. Saya tidak setuju. Kenapa? Yang namanya adiksi kan bukan hanya soal seks. Merokok, minuman keras. Nah, sekarang soal seks. Jadi semua yang berhubungan dengan adiksi nggak bisa disembuhkan dengan cara menikah. Ya justru harus dari diri sendiri. Betul yang tadi pendeta dan ibu pendeta sampaikan. Setuju ya? Setujuin aja lah. Oke, kita lihat dari teman-teman. Nggak setuju. Karena walaupun udah menikah, kalau dia memang sudah kayak kecanduan pornografi atau kecanduan seks gitu, ya kayak tadi di pertanyaan pertama itu nggak bagus juga untuk pernikahan. Adiksi itu kan ya mungkin yang tadinya dia lakukan dengan orang yang nggak seharusnya, setelah menikah dia bisa lakukan dengan orang yang seharusnya. Jadi kalau adiksi ya dengan orang yang seharusnya nggak apa-apa sih. Ya. Tidak setuju. Ya, karena tujuan pernikahan bukan hanya sekedar seks aja gitu. Dan itu kalau misalnya hanya mau nikah karena itu, ya kecenderungan itu salah gitu. Nope, nggak setuju. Nggak,
itu mungkin akan memenuhi sedikit, tetapi ketika itu memang muncul lagi, itu akan tetap bermasalah sih. Jadi itu namanya kayak penyakit, tapi disembuhin tapi bukan sama ke akar-akarnya. Oke, baik. Tadi sempat bingung ya. Ya. Karena aku sama dengan yang nomor 2 tadi. Ya. Jadi kalau bingung ya. Jadi karena aku cari teman juga sih. Jadi kalau sama pasangan kan ya nggak masalah sih menurut aku. Mungkin bukan adiksi, tepatnya kayak kita itu karena pasangan yang baru menikah, jadi masih lagi kuat ya, Lagi sehat. harmonis lah gitu ya. Iya. Walaupun tetap harmonis. tetap lah. harmonis. salah. Jangan lagi harmonis ya. Nanti kita di ini SP sama pendeta dan ibu. Harus Maksudnya kalau biasanya pengantin baru, nah baru, itu. ya, pasangan baru ya, jadi kuantitasnya masih lebih sering ya. Nah itu bukan adiksi, tapi adiksi ini kayak yang kalau nggak bisa melakukan itu, dia timbul ya kesal, marah, ya dia jadi pokoknya harus melakukan itu gitu, kesannya negatif. Oke, coba kita tanya ke pendeta deh, karena kan ini ada 2 pendapat kan. Ya, jadi kita mau dengar dulu pendapat dari jawaban pendeta yang benar. dengan pertanyaan pernikahan akan menyembuhkan adiksi seks. Bagaimana pendapatnya pendeta dan ibu? Banyak orang yang punya adiksi seks ini selalu pikirkan tentang masalah seksual, ya. Kemudian dia lihat dalam pornografi atau melakukan tindakan-tindakan seksual sendiri dengan kita sebut istilah masturbasi, ya. Orang pikir kalau sudah menikah maka adiksi itu sudah ada, tetapi kenyataannya tidak, ya. Kami dapatkan beberapa istri mengomel sebab ia dapatkan suaminya sedang nonton porno. Kemudian dia lihat suaminya sedang mengadakan masturbasi. Sampai apa yang telah terjadi adalah istri-istri ini langsung ya minta untuk bercerai. Dan kami punya beberapa teman ya yang berpisah oleh sebab adiksi daripada suami ini. Jadi pernikahan tidak menyembuhkan adiksi. Ya. Harus diselesaikan sebelum menikah. Terima kasih pendeta Iya. membuka ini ya. Jadi mungkin tadi sempat berdiskusi kami pendeta, kalau pasangan yang harmonisnya terus kuantitas seksnya itu banyak ya, apakah itu bisa tergolong adiksi? Seperti honeymoon. Ya, itu masalah kuantitas itu tergantung kepada situasi ya dan persetujuan. Kalau suka sama suka dan mereka masih sayang pengantin baru sehingga kuantitasnya itu tinggi dan sebagainya, itu masih belum termasuk, bukan disebut addiction. Yang saya maksudkan dengan adiksi ini adalah selalu memikirkan hanya seksual saja sehingga menggunakan kegiatan pornografi ataupun juga masturbasi dan sebagainya untuk memuaskan dia punya seksualnya. Dan ini ternyata memberikan pengaruh juga kepada sesudah pernikahan oleh sebab sesuatu yang dia selama ini dia puaskan melalui pornografi ternyata kenyataannya tidak seperti ya yang sebenarnya ya, dan itu menimbulkan sesuatu masalah. Tetapi kalau seandainya ini bukan berbicara masalah frekuensi ya, sebab ini adalah mengenai masalah pemikiran dan sikap ya yang dibuat oleh seseorang. Terima kasih pendeta dan juga ibu. Jadi jelas ya, clear ya apa yang dimaksud dengan adiksi seks. Ya, bukan hal-hal yang seperti tadi yang sudah kita bahas. Baik, langsung pertanyaan nomor 3. Hubungan seks hanya untuk punya anak. Kalau sudah punya anak, tidak perlu lagi. Sudah punya anak 1, 2 atau gimana? Hubungan seks Ya, hanya mungkin untuk punya anak. rencana anak 3, kalau sudah 3 tidak perlu seks lagi. Ini setuju atau tidak? Enggak.
Enggak ya? Ya kan tadi itu anugerah juga memang Tuhan kasih anak gitu kan. Tapi seksualitas juga anugerah yang Tuhan berikan gitu. Jadi kalaupun memang memutuskan 3 anak cukup, ya mungkin seksualitas tetap dengan pasangan gitu. Iya. Baiklah, saya juga setuju dengan istri saya. Kita coba lihat apa yang dikatakan oleh teman-teman kita. Nggak setuju dong. Karena seks itu seks halal ya. Seks halal itu perlu sih untuk hubungan suami istri, bisa mempererat. Tidak setuju, karena kan itu kebutuhan manusia kayaknya ya. Jadi akan terus terjadi walaupun sudah punya anak harusnya. Tidak setuju karena hubungan seks itu antara suami dan istri itu memang merupakan sesuatu yang mengikat, sesuatu yang intim, sesuatu yang sudah Allah restui kalau bisa begitu, dan bukan sampai hanya pada saat punya anak aja gitu. Justru itu akan mengeratkan karena itu hubungan intim suami dan istri. Tidak setuju. Soalnya itu biologis alamiah ya. Jadi nggak cuma buat yang mau punya anak, terus itu karena hasrat untuk laki-laki itu muncul lagi, perempuan juga sih muncul lagi. Jadi nggak mungkin cuma punya anak terus kelar. Ya, semua tidak setuju dan ya nggak perlu dibantah lagi lah ya. Kita lanjut. Lanjut. Tuhan memberikan seksualitas untuk kenikmatan bersama. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Lanjut. Kenikmatan bersama ya, kenikmatan bersama. Jadi bukan hanya salah satu aja. Ya, tadi pendeta katakan scope tadi ya. Pokoknya harus ada keterbukaan. Ini saya menyimak ini materi pendeta ini sangat bagus buat kita ya semua. Baik, kita akan dengarkan jawaban oleh teman-teman kita. Setuju dong. Ya karena sama-sama enak. Setuju. Nggak ada alasan, setuju aja deh. Setuju. Ya karena Tuhan sudah mempererat kita, Tuhan sudah merestui hubungan kita di dalam ikatan pernikahan yang kudus, dan hal itu adalah sesuatu yang merupakan sesuatu yang sesuatu yang Allah restui gitu. Jadi ya suami istri bisa memperoleh kenikmatan juga, salah satunya dengan cara hubungan intim. Setuju. Bukan cuma satu pihak, dua-duanya harus merasakan diberkati, merasakan manfaat dari hubungan seks. Ya, semua setuju ya. Semua setuju, jadi nggak perlu lagi kita pertanyakan ya? Nggak perlu pertanyakan. Ini kita harus bilang juga nih kepada para pemirsa, mungkin masih ada yang merasa kayak kurang nyaman dengan topik kita. Ya, kita rasa perlunya untuk belajar ya, dan menerima. Ini salah satu seks edukasi ya, pendidikan tentang seksualitas yang dibawakan oleh pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, memang lebih ditujukan kepada yang sudah menikah. Tetapi bukan berarti yang belum menikah tidak bisa dengar. Kalau sudah cukup dewasa, ini merupakan bekal untuk dibawa nanti ketika sudah menikah ya, sehingga tidak mengecewakan diri sendiri, pasangan, apalagi Tuhan. Cukup mendengar ya.
yang belum menikah. Yang belum menikah. Yang belum menikah cukup mendengar, nanti setelah sudah ada istrinya baru dipraktekkan. Untuk yang sudah menikah dan sedang menyaksikan, tidak perlu gusar, aduh ini kenapa pembahasannya seperti ini. Jangan melihat kesalahan tadi pendeta katakan. Benar. Tapi carilah solusi gimana ke depannya supaya lebih baik. Karena perlu kita ingat bahwa sekali lagi seksualitas ini adalah anugerah dari Tuhan. Oke, pertanyaan terakhir. Kamu setuju atau tidak setuju tidak memenuhi kewajiban seks adalah dosa? Nah, ini dia. Ya, jadi saya tidak setuju. Kenapa? Karena pernikahan itu bukan untuk seks. Ya. Jadi Tuhan ciptakan atau lembaga pernikahan ini bukan semata-mata untuk seks sehingga itu jadi dosa. Saya punya kesaksian ya, ada guru saya, dia mengidap satu penyakit dan penyakitnya itu akan menjadi ganas kalau dia berhubungan seks. Tapi suaminya luar biasa, puji Tuhan. Ya, kalau bisa dibilang suami yang sangat tulus di dunia, saya acungkan jempol sama beliau. Jadi dia menahan hasrat itu ya untuk hubungan seksual supaya istri bisa panjang umur dan akhirnya sampai sekarang sehat-sehat. Ya, jadi itu tidak dosa. Berarti sebenarnya menurut kamu seksualitas itu memang harus dibuat ketika sama-sama mau. Sama-sama mau. Lagi fit ya, tidak ada kendala. Kalau salah satu capek ya mungkin bisa dipertimbangkan gitu kan, dan saling mengerti ya. Berarti kamu tidak setuju ya. Dan kita ingin dengar dari teman-teman kita. Setujulah. Karena ya itu Tuhan memberikan kenikmatan bersama. Jadi kalau salah satu nggak memenuhi, ya pasti satunya kecewa. Setuju sih kayaknya ya, karena itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bagi rumah tangga. Misalnya gini, suaminya mau, istrinya nggak mau, nanti suaminya jajan di luar, dosa. Jadi mendingan dikasih aja gitu. Jadi setuju. Ya, setuju. Karena kita harus saling melayani satu dengan yang lain. Iya kan, kalau suaminya mau tapi secara terus-menerus istrinya tidak mau, berarti kan ada sesuatu yang salah. Begitu juga sebaliknya, kalau istrinya mau terus secara terus-menerus suaminya nggak mau, berarti ada something wrong lah di situ gitu. Ada yang harus dilihat. Nggak tahu ya. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah, itu aja deh. Biar saya masih bingung gitu mencerna pertanyaannya. Ya, jadi jawaban teman-teman kita kebanyakan setuju ya. Iya. Tadi jawaban kita apa? Tidak setuju. Tidak setuju. Ini menarik nih. Mungkin case-nya teman-teman tidak kalau tadi kan saya membawakan satu case di mana guru saya itu punya penyakit. Ya. Ini kalau tidak mau ya, tadi kayak yang ngomong Kak Jelly ya. Jawaban teman kita tadi itu dalam keadaan normal ya, dalam keadaan normal. Nah, kita coba tanya sama pendeta dan ibu, tidak memenuhi kewajiban seks adalah dosa. Apakah benar demikian? Satu hal yang kita harus ingat ialah bahwa itu adalah satu berkat yang Tuhan sudah berikan, ya. Kemudian kita tidak nikmati, ya. Artinya kita kehilangan berkat, ya. Kemudian bisa membawa kepada suatu dosa, ya. Kenapa? Bisa salah satu menjadi tidak setia, ya, oleh sebab ya tidak memenuhi itu dalam rumah tangga, ya. Nah, dalam hal ini scope penting. Scope itu penting, seperti yang saya sebutkan sangat tadi. penting scope. Ya. Kemudian satu hal yang sangat penting juga yang ingin saya sampaikan ialah hubungan seksual itu tidak selamanya hubungan antara dua sexual organ. Ya. Kalau orang sudah makin tua, misalnya tidak mempunyai suatu kemampuan untuk suatu hubungan seks, ya, tetapi berpelukan, bercumbu, itu adalah satu hubungan seks. Ya.
Yang penting adanya satu pernyataan kasih sayang atau satu sama lain. Jadi kalau misalnya seperti yang dikatakan tadi, ya, adanya salah satu yang sakit sehingga kalau misalnya terjadi hubungan seks menyebabkan satu penderitaan, maka tidak diadakan hubungan seks, ya. Maka saya ingin sampaikan bahwa tidak selamanya harus, ya, kita sebut sexual intercourse, ya, untuk suatu hubungan seks, ya. Tetapi ya adanya suatu bonding antara suami dan istri, berpelukan, ya, mengasihi, saling bercumbu dan sebagainya, ya, itu sudah merupakan suatu hubungan seksual. Ingat, kita ada mempunyai satu tayangan mengenai pernyataan bahasa kasih, ya. Jadi memang perlu suami istri untuk mengadakan pernyataan kasih sayang, tapi tidak selamanya harus berarti mempunyai hubungan seks. Apakah itu pernyataan kasih bisa dengan pandangan, dengan jamahan, ya, dengan pelukan, itu juga sudah menyatakan kasih sayang. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu menjelaskan, menguraikan bahwa hubungan seksualitas suami dan istri itu bukan hanya seksual intercourse, ya, atau ya seperti yang kita ketahui pada umumnya. Namun pelukan, sentuhan fisik, ucapan yang manis, ya, support, semangat, itu juga merupakan apa? Bonding antara suami istri. Jadi terima kasih Pendeta dan Ibu, kami semakin diperkaya dan diberikan ilmu yang luar biasa untuk lebih bahagia lagi dalam ikatan, ya, hubungan intim suami dan istri. Baik pemirsa sekalian, kita akan kembali ke segmen selanjutnya setelah iklan yang satu ini, tapi tetap kami mengingatkan kepada pemirsa untuk ikutin polling kita. Ikutin polling kita dan juga jangan lupa bertanya. Apabila Anda ingin bertanya, Anda boleh bertanya di media sosial kita, YouTube maupun Facebook, ataupun bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Kita kembali setelah yang satu ini. Halo, nama saya Kristiono. Saat ini Anda sedang menyaksikan Moving, Motivation and Living. Kami menunggu 11 tahun. 11 tahun untuk mendapatkan anak. Sudah banyak program dari cek kami berdua, beberapa kali inseminasi, tetapi tidak membuahkan hasil. Seperti halnya pasangan muda gitu ya, pengen segera punya anak. Lalu akhirnya kami terpikirkan bayi tabung. Saya berserah kepada Tuhan. Tuhan, ini adalah langkah terakhir kami untuk mendapatkan anak. Pastinya ini excited karena ini sesuatu yang belum kami coba. Khawatir karena kami takut menjalani ini, terus ternyata nggak mampu untuk menyelesaikannya nih. Kami merasakan harap-harap cemas. Kami mencoba semaksimal mungkin usaha yang bisa kami lakukan. Lalu datang ke dokter untuk kontrol. Selamat, Bu. Wah, itu satu perasaan yang luar biasa bahwa istri saya akhirnya hamil. Tetapi itu nggak berjalan dengan lancar karena flek. Jadi flek ini tiap hari. Wah, ini berkembang nggak ya nih janin dari istri saya ini. Bagi saya datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong jaga anak saya. Tolong jaga anak saya. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami dan ini hasilnya positif. Tetapi flek itu sejak dia positif dari minggu pertama, minggu berikutnya selalu flek. Banyak obat yang diberikan untuk mencoba mempertahankan anak kami yang pertama. Minggu keempat kalau nggak salah ya, kami harus pergi pelayanan. Saya harus ikut pelayanan di Cilacap. Bergumul dalam hati, Tuhan, saya harus pergi melayani. Tolong jaga istri dan anak saya. Walaupun dalam kondisi pendarahan. Saya ingat betul itu di subuh kami nyampe kalau nggak salah di
Cilacap, saya ditelepon sama istri saya pendarahan. Tentunya itu kabar yang nggak saya inginkan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong jaga anak saya. Saya melanjutkan pelayanan saya, karena itu hari Sabat pagi, jadi harus saya ngambil bagian pendamping di khotbah. Saya hanya share itu kepada pendeta, dan saya bilang tolong doakan saya. Pak Pendeta dan Ibu Pendeta menguatkan saya, berdoa buat saya, dan istri dan anak saya, dan memberikan nasihat, tolong lakukan ini dan ini, karena saya juga mengalami hal itu pada waktu kehamilan anak kami yang pertama. Oke, saya telepon istri saya, lakukan ini, dan saya melanjutkan. Dokter bilang, kita lakukan yang ketiga ya. Hah? Katanya nunggu 6 bulan. Nggak usah, udah siap kok ini. Kalau Tuhan berkarya, Tuhan akan jaga anak ini. Akhirnya kami pulang, habis itu kami diantar oleh orang tua kami, mertua saya. Dan puji Tuhan, sejak dinyatakan positif sampai lahir tidak pernah ada flek. Sampai akhirnya anak saya lahir di tanggal 17 Maret 2020. Itu benar-benar hal yang luar biasa. Saya pertama kali melihat anak saya sebut nama Tuhan. Anak saya ini saya namakan Devanka Miracle Nugroho. Nama adalah doa. Saya berdoa bahwa anak ini menjadi pribadi yang taat sama Tuhan. Dan ini mujizat buat kami. Dan semoga kedepannya ini bisa jadi anugerah buat berkat buat sesamanya. Pelajaran dari kehamilan pertama dan kedua, saya merasakan Tuhan sedang mengajar saya. Dan itu saya sadari setelah kelahiran putri saya yang pertama. Saya terkadang lupa bahwa saya memang nggak bisa melihat Tuhan. Tetapi Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu begitu nyata ternyata di hadapan saya. Tuhan mengirim teman-teman yang peduli dengan kami, yang sangat sayang sama kami, jemaat yang sangat sayang sama kami, yang selalu support kami, yang selalu mendoakan kami. Saya datang kepada Tuhan, kami berdoa datang kepada Tuhan minta ampun. Tuhan, ampuni kami, ampuni saya Tuhan, yang sudah lari dari Tuhan. Tuhan coba untuk tegur saya, tapi saya tutup telinga saya tutup hati saya. Harus dengan air mata untuk kedua kali baru saya sadar, Tuhan sedang ngomong sama saya. Semoga hanya teguran kecil kita langsung sadar bahwa Tuhan sayang sama kita. Kita kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Puji Tuhan, kesaksian yang baru kita dengarkan, semoga ini juga bisa memotivasi kita semua dan juga menguatkan kita, mendoakan juga bagi para keluarga yang sedang menunggu buah hati ya. Pejuang dua garis biru. Dua garis biru, benar. Kita doakan supaya mereka juga mendapatkan keturunan secepatnya. Dan saat ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan seperti biasa akan dijawab oleh pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan pertama, bagaimana mengatasi perbedaan kebutuhan seksual antara pasangan untuk mempertahankan keharmonisan dalam hubungan? Silakan jawabannya pendeta dan ibu. Kita sudah bahas mengenai masalah scope tadi. Ya. Jadi di situ termasuk scheduling, ya. Jadi itu perlu dijadwalkan, ya. Jadi direncanakan, ya. Kemudian perlunya komunikasi, ya. Jadi dan transparansi sehingga tidak perlu sembunyi-sembunyi, ya, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Kenapa scheduling itu? Kalau misalnya dirasa bahwa itu terlalu banyak, ya, maka pasangan yang lain akan katakan terus terang. Kemudian masing-masing boleh bersabar, oke.
Kemudian ini kalau berbicara mengenai masalah kesiapan daripada seseorang untuk hubungan seks ya, kalau laki-laki ya umumnya lebih mudah sekali untuk siap. Tetapi kalau perempuan ya diperlukan pikirannya yang tenang, kemudian kalau sudah ada dijadwalkan itu, maka dia lebih menyiapkan diri ya, dan dia sudah memandang kepada saat di mana ia akan saling menyatakan kasih sayang. Itu tubuhnya pun lebih siap ya. Demikian makanya istilah skop itu adalah satu perkara yang Sangat penting. sangat penting sekali ya. Dan Jadi, sering sekali wanita itu tidak visual, ya, laki-laki itu visual. Jadi wanita itu untuk dipersiapkan harus dari pagi itu dia bicara baik, manis kepada istri. Jangan sudah dimarah-marahin, sudah dikasar-kasarin, terus akhirnya mau sexual intercourse itu nggak bisa. ya, ya, jadi Betul-betul memang sangat itu penting. communication itu penting. Ya. Jadi Scope. untuk memenuhi masing-masing, jadi kita bisa lihat dan lebih lama suami istri menikah akan lebih dapat merasakan akan keadaan ini, dapat lebih mengerti ya kebutuhan ya dan penerimaan satu sama lain. Ya. Terima kasih tanggapannya Pendeta dan Ibu. Dan saat ini kita mau bacakan polling dulu ya. Polling yang sudah masuk dan setelah itu kita akan baca lagi pertanyaan. Nah, polling kita udah ada pertanyaan pertama nih, mungkin tim operator boleh tampilkan di layar kaca. Yang pertama, apakah Anda bergumul dengan masalah pornografi? 28% menjawab iya dan 72% menjawab tidak. Puji Tuhan. Puji Tuhan lebih banyak yang tidak ya. Kayaknya ini penonton Hope Channel Indonesia sudah sangat mempraktekkan materi-materi yang disampaikan. Jadi hanya sedikit teman-teman kita yang masih bergumul dengan pornografi. Baiklah kalau begitu. Next, polling selanjutnya. Oke, menurut Anda seberapa sering berhubungan seks itu? Ini untuk bagi pasangan ya, pasangan suami istri yang sah. Seminggu sekali. Seminggu sekali 27%, seminggu 2-3 kali 45%. 4 kali atau lebih 14% dan 1-2 kali dalam sebulan 14%. Wih, ini lebih banyak. Sesuai dengan yang survei yang dilakukan tadi dipresentasikan oleh pendeta, ya memang jumlahnya itu 2-3 kali seminggu, biasanya oleh pasangan-pasangan muda ya. Followersnya Hope Channel Indonesia itu banyak yang Muda. pasangan muda ya, apalagi ini kan polling Instagram. Jadi kita tanya dulu pendapat dari pendeta dan ibu pendeta nih. Apakah statistik yang kedua tadi ya, polling yang kedua frekuensi hubungan seksual itu sudah pas, sudah normal dengan polling tadi, pendeta? Dan apakah bagaimana sudah juga ideal? Tanggapannya tadi kan masih ada juga pasangan yang 14% ya berhubungan seks itu 1-2 kali, tapi dalam sebulan. Ya, apakah statistik tadi sudah ideal, pendeta? Saya rasa jawaban itu juga berbicara mengenai masalah berapa lamanya mereka menikah. Umumnya pada saat beberapa tahun pertama itu adalah umum sekali 2-3 kali seminggu. Ya, itu adalah umum. Ya. Dan makin tua ya itu kemungkinannya itu dapat lebih jarang. Ya. Kenapa? Oleh sebab produksi sperma juga makin lama makin berkurang. Ya. Ya. Jadi itu memberikan juga pengaruh kepada libido daripada seseorang, ya, atau nafsunya itu. Ya. Jadi apa yang dikatakan tadi, ya memang 2-3 kali seminggu itu adalah satu perkara yang umum, atau kalau misalnya sesuai dengan polling yang telah diberikan tadi dari pendeta Ellen Parr, itu adalah yang tertinggi justru adalah yang seminggu sekali, ya, itu 25%.
Tetapi mungkin yang mengisi tadi adalah Anak muda, keluarga muda, keluarga ya, muda. sampai katakan 2-3 kali. Tetapi selama itu adalah satu perkara yang normal, ya, sebab untuk produksi itu sperma itu memang itu kan diproduksikan setiap hari, tetapi sekitar 30 jam, ya, mendapatkan kembali yang baru. Jadi istilah 2-3 kali itu adalah satu hal yang umum. Ya. Dan ingat kita selalu sudah terangkan tadi bagaimana itu menurun sesuai dengan keadaan, ya. Sebagaimana kalau istri itu sudah punya anak, dia repot dan capek. Lagi-lagi scope, ya. Ingat scope, ya. Itulah yang paling penting untuk menyatakan bahwa komunikasi sexual relationnya itu dapat berjalan dengan lenggang. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk tanggapannya. Selanjutnya kita akan membaca pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, apa dampak gangguan fisik atau emosional terhadap kehidupan seksual dalam rumah tangga dan bagaimana mengatasinya? Apa dampak fisiknya? Silakan tanggapannya Pendeta dan Ibu. Dengan sendirinya keadaan fisik ikut memberikan pengaruh kepada masalah hubungan seksual, ya. Jadi misalnya untuk laki-laki umumnya sangat biasa sekali kalau dia sudah biasa olahraga dan sebagainya, maka dia punya stamina yang lebih tinggi termasuk di dalam masalah hubungan seksual. Itulah sebabnya perlunya suatu olahraga, ya, membuat suami istri itu akan sehat, ya. Jadi keadaan fisik memberikan pengaruh kepada berbagai macam selera di dalam hubungan seksual, ya, ataupun ya oleh sebab memberikan stamina dan kekuatan untuk hubungan seksual. Dapat ya poinnya ya. Olahraga penting gitu. Betul. Maksudnya untuk pemirsa. Ya. Untuk kita semua. Ya, jadi seperti pengantin baru seperti Ellen dan Joseph, ya, harus banyak olahraga bersama-sama sehingga tetap fit. Ya. Terima kasih Pendeta. Nanti siaran ini harus ingat juga. Ya, harus ingat juga sebab wanita itu mempunyai hormonal imbalance. Ya, jadi hormonal imbalance itu harus dipertimbangkan. Masa pre-menstruation cycle itu menyebabkan orang disentuh pun buah dadanya tidak bisa, ya. Jadi apalagi mau sexual intercourse. Jadi lagi-lagi saya katakan scope adalah suatu cara yang terbaik di mana kita bisa komunikasikan sehingga mempunyai komunikasi yang terbuka dan itu bisa membahagiakan suami istri. Amin. Ya, kita akan konsisten Pendeta dan Ibu untuk setiap hari ya olahraga bersama. Saya masih ingat waktu di Universitas Advent Indonesia, saya masih potong-potong rumput, saya lihat Pendeta dan Ibu sambil jalan, sambil pegangan tangan. Nanti ini siaran ini Pendeta, ketika nanti tayang di YouTube, saya akan potong bagian ketika Pendeta bilang, Yosef dan Ellen harus olahraga. Nanti saya putar tiap pagi nih Pendeta. Supaya kita semangat olahraga ya. Ayo, mari kita semua semangat pemirsa. Oke, pertanyaan terakhir nih. Dan ini juga menjadi pertanyaan, oh masih ada satu lagi ya. Pertanyaan, bagaimana pengaruh budaya dan agama terhadap eksplorasi dan ekspresi seksual dalam hubungan pernikahan? Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir, nanti mungkin Pendeta dan Ibu boleh saling bantu jawab ya. Pertanyaan terakhirnya itu bagaimana membuat kehidupan seks yang sehat dan berkualitas? Silakan Pendeta dan Ibu. Oke, yang pertama mengenai masalah faktor budaya, ya. Itu memang sesuatu tempat bisa berbeda dengan yang lain, ya. Jadi ada budaya tertentu, misalnya di kampung-kampung oleh sebab kurangnya pendidikan seks, pokoknya hanya sekedar memenuhi kewajiban saja. Ya.
Jadi sang istri ya artinya diminta, ya suaminya kepengen langsung hubungan seks ya. Kapan saja diminta hubungan seks. Jadi oleh sebab memang dia punya latar belakang budaya bahwa hanya memenuhi kewajiban sebagai seorang istri. Ya. Tetapi dengan pengaruh daripada Barat yang menyatakan bahwa ternyata bahwa hubungan seksual itu ya artinya bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban, tetapi juga adalah untuk bersama-sama menikmati, ya bisa bersama, bukan hanya untuk mendapatkan anak, tetapi untuk bonding saat yang sama-sama menikmati. Maka dengan demikian maka orang belajar untuk memiliki apa yang disebut foreplay. Ya. Jadi foreplay menyebabkan sang istri itu dapat lebih siap. Ya. Tadi masalah scheduling itu juga mempengaruhi kepada tubuhnya. Kemudian foreplay ya sehingga istri dapat lebih siap dan suami juga dapat siap dan bisa sama-sama untuk dapat menikmatinya. Ya. Jadi memang pengaruh budaya ikut memberikan pengaruh kepada bagaimana proses ini dapat terjadi dan bagaimana untuk dapat mengusahakan untuk kenikmatan bersama-sama. Jadi pelajaran seperti yang kita bahas ini tentang perlunya skop itu juga ikut memberikan pengaruh ya bagaimana supaya adanya satu keterbukaan satu sama lain. Untuk suatu budaya tertentu kan membahas masalah seks itu adalah soal yang tabu. Ya. Jadi mana mau berbicara tentang scheduling dan sebagainya ya, ataupun untuk mengkomunikasikannya. Jadi kembali budaya yang ikut memberikan pengaruh mengenai masalah kelancarannya akan masalah hubungan seksual ini. Baik. Itu yang pertama. Kemudian apa yang kedua tadi pertanyaannya? Pertanyaan yang kedua, bagaimana membuat kehidupan seks yang sehat dan berkualitas? Oke. Jadi kembali kepada skop pembicaraan, komunikasi, ya, dan harus ada patience, ya, harus kesabaran dan sebagainya. Education, tetapi kembali dua-dua harus sehat. Ya. Dua-dua harus selalu berolahraga supaya tetap sehat. Iya. Dan olahraga dan makan makanan yang sehat. Ya. Dan biji-bijian, ya. Kemudian kecambah, misalnya itu toge. Jadi sprout. Sprout yang mempunyai vitamin E. Ya. Jadi itu juga ikut memberikan pengaruh kepada produksi daripada sperma daripada sang suami. Ya. Jadi makanan yang bergizi, ya, tidur yang cukup, healthy lifestyle. Pokoknya healthy gaya lifestyle, hidup yang baru, hidup yang sehat. Itu semua memberikan pengaruh kepada hubungan seksual yang sehat. Ya, bagaimana banyak sekali memang sebenarnya untuk kehidupan sehat ya. Untuk keluarga itu banyak di YouTube gitu, dan pemirsa juga boleh cek gitu ya. Mars Hidup Sehat, ya, Hidup Sehat dari RSA Bandung. Hidup sehat, pilihan kita. Amin. Jadi pemirsa sekalian dan pendeta, tidak terasa kita sudah 1,5 jam menemani pemirsa. Dan seperti biasa juga di akhir segmen, pendeta boleh memberikan closing statement dan nanti mungkin Ibu Pendeta boleh membawakan doa tutup. Dipersilakan. Baik, kembali bahwa seks adalah suatu anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab kita dapatkan itu dari Tuhan, maka Tuhan telah membuat tubuh manusia itu sedemikian rupa sehingga cocok ya antara adanya masing-masing punya sexual organ ya yang bisa dicocokkan bersama-sama melalui hubungan seks ya. Jadi ini adalah satu anugerah yang harus dapat dinikmati untuk kebahagiaan bersama-sama. Kemudian ya bukan hanya untuk mendapatkan anak, tetapi untuk bonding dan untuk kenikmatan bersama-sama. Kemudian jangan sampai dirusak oleh berbagai macam pengaruh-pengaruh negatif yang dibuat oleh setan, ya, yang coba merusak rumah tangga, termasuk di dalam merusak hubungan seksual ini, ya. Jadi hindarkan hal-hal perkara yang negatif, tetapi pupuk bersama-sama
harus sehat secara fisik, mental, dan rohani, ya, mengerti kadang-kadang kebutuhan satu sama lain, maka ini dapat menyebabkan rumah tangga yang tetap harmonis selalu. Baik, silahkan berdoa. Oke, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan, di mana kami dapat memberikan presentasi mengenai seksualitas dalam keluarga. Terima kasih Engkau telah memberikan seksualitas ini kepada kami untuk mempererat hubungan suami istri. Biarlah kami masing-masing dapat bersyukur akan hal ini dan dapat juga menyadari bahwa setan bekerja keras dalam merusak rumah tangga melalui seksualitas dengan orang yang bukan pasangan kami. Biarlah kami tetap bergantung kepada Tuhan sehingga keluarga kami dapat senantiasa menjadi suatu kesaksian bagi orang lain di sekitar kami. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, terima kasih banyak Pendeta Jonathan Kuntaraf dan juga Ibu Pendeta Kathleen Kuntaraf atas materi yang dibawakan. Begitu juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak Pendeta. Sampai ketemu di pekan berikutnya dengan episode terbaru dan tentunya pembahasan yang menarik. Sampai ketemu. Jumpa. Tuhan memberkati. Tuhan Sehat-sehat memberkati. selalu Pendeta, Ibu Pendeta. Kepada pemirsa sekalian, apabila pertanyaan Anda belum sempat dibahas, jangan berkecil hati. Anda boleh langsung kirimkan pertanyaan Anda dengan menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya sudah tertera di layar kaca Anda, karena akan dijawab oleh kru Hope Channel, tentunya dibantu oleh narasumber kita. Dan pengumuman juga kepada para pemirsa, jangan lupa subscribe channel kita Obsesi Hati. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi-notifikasi baru. Untuk itu kami pamit undur diri, kami keluarga Pendeta Yosef Situmeang pamit undur diri. Tetap saksikan terus Obsesi Hati hanya di Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda.